Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Ansori Mahmud. Semoga channel YouTube ini tidak terkesan menggurui, hanya sekedar berbagi ataupun share informasi. Pertama-tama saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di hari yang keempat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan kita menjadi hambanya yang memperbanyak amal ibadah di bulan suci Ramadan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Di episode kali ini kita akan bahas bagaimana hukumnya orang yang ketika membaca Al-Quran sambil selfie, ketika selesai sholat taraweh sambil selfie, ketika bersedekah sambil selfie, dikirim ke media sosial. Ada dua hukumnya. Yang pertama, jika itu terjadi kepada orang lain dan kita hanya orang yang melihat ataupun orang yang mencermati, maka wajib kepada kita melakukan hal yang pertama, ambil positifnya saja. Oh, alhamdulillah dia mau sholat taraweh. Oh, alhamdulillah dia mau membaca Al-Quran. Oh, alhamdulillah dia mau bersedekah. Jangan sampai kita mengambil negatifnya ataupun kita nuduh dia dengan riya. Wah, itu pamer. Kata siapa pamer? Kita belum tahu hati orang ya. Yang kedua, husnudzon, sangka baiklah. Oh, mungkin saja dia men-share hal tersebut niatnya adalah mengajak orang dalam kebaikan. Barangkali ada orang yang ngelihat si A tadi nge-share bahwa dia sedang baca Al-Quran, yang lagi sedang tiduran baca statusnya, oh si A aja sudah baca Al-Quran, masa saya sih nonton YouTube mulu. Dia berbagi kebaikan, dia mengajak orang dalam hal kebaikan. Nah, akhirnya hal tersebut bagus adanya. Jangan sampai menilai orang dengan kejelekan. Pertama, ambil positifnya. Yang kedua, sangka baik. Tentang diterima atau enggak diterima itu adalah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang riya atau tidak riya itu hanya urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita enggak tahu hati orang. Riya itu sifat yang sangat kecil, tidak terlihat, bahkan lebih kecil dari semut hitam yang berjalan di kegelapan malam. Silahkan kita perhatikan, adakah yang bisa melihat semut hitam kecil jalan di kegelapan malam? Ada yang bisa melihat? Nggak bisa. Sifat riya lebih kecil dari hal tersebut. Artinya riya itu nggak bisa dilihat. Mungkin saja orang yang selfie ketika dia membaca Al-Quran, tapi hatinya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia diterima. Kita yang ngaji tapi nggak mau selfie dengan niat, wah aku kan nggak mau pamer, oh aku kan orang hebat, biar nggak ada yang tahu bahwa aku itu ngaji banyak. Hati kita nggak karena Allah, kita jadi orang riya walaupun kita nggak pamer. Artinya apa? Sifat riya di dalam hati, bukan dalam tindakan. Tidak bisa terlihat secara zahir. Nah, itu yang pertama. Kalau terjadi kepada orang lain, maka kita harus ambil positifnya saja, jangan ambil negatifnya. Yang kedua, husnudzon, sangka baik bahwa niatnya adalah mengajak orang dalam hal kebaikan. Yang kedua, jika itu terjadi kepada diri kita sendiri, boleh nggak kita pas ngaji selfie? Boleh nggak kita sambil sedekah selfie? Kita share ke media sosial. Alangkah baiknya ketika kita berbuat kebaikan, berbuat ibadah, hal itu ditutup-tutupi saja. Yang tahu hanya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menutupi kebaikan itu jauh lebih wajib hukumnya daripada menutup aurat kita sendiri. Kita nutup aurat hukumnya wajib, nutup kebaikan yang ada dalam diri kita itu lebih wajib lagi. Tetapi jikalau suatu saat hal tersebut harus kita share, harus kita berbagi informasi, maka tulislah dengan kalimat tahaddus bin ni'mah, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, alhamdulillah berkah Allah memberi kekuatan saya membaca Al-Quran, saya bisa khatam 1 kali, berkah khatam 1 kali, Allah kabulkan segala hajat-hajat saya. Artinya tahaddus bin ni'mah, mensyukuri nikmat yang Allah titipkan dalam diri kita. Karena segala sesuatu yang ada dalam diri kita adalah izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah menjadi netizen yang baik. Jangan hanya mengambil negatifnya saja, ambil positifnya saja, biar hati kita tenang. Yang pertama, kalau itu terjadi kepada orang lain, ambil positifnya dan husnudzon. Yang kedua, jika terjadi dalam diri kita, maka sebaik mungkin untuk ditutup-tutupi saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.